Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang subbab 2, yaitu kedudukan titik pada suatu lingkaran. Halo guys, kalian tahu gak sih apa itu lingkaran? Nah, pada kesempatan kali ini aku mau jelasin tuh apa sih lingkaran itu. Nah, btw aku pulang dari pasar. Bawa apa sih ini? Aku bawa pepaya. Nah, di sini aku mau tanya nih, ini pepaya sama kalian? Iya, sama kalian. Pepaya ini apakah berbentuk lingkaran? Tetot. Nah, aku sekarang mau tanya, apakah roda ini berbentuk lingkaran? Iya. Benar. Jadi ini adalah berbentuk lingkaran. Nah, lalu aku mau jelasin lingkaran itu apa sih? Ya, jadi lingkaran adalah kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan satu titik pusat lingkaran. Halo teman-teman semuanya, pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kedudukan titik pada lingkaran. Oke, jadi kita bisa lihat ke papan ini. Di sini ada gambar lingkaran, kemudian ada titik B dengan koordinat XB dan juga YB. Koordinat XB dan juga YB ini memiliki jari-jari yang lebih kecil daripada R. Oleh karena itu, kita memiliki kasus nih di sini. Kasusnya dapat diselesaikan menggunakan persamaan lingkaran yang berpusat di titik M A, B dengan jari-jari yang lebih kecil daripada R. Jika teman-teman masih bingung, yuk kita panggil Mr. Bambang untuk selanjutnya. Mr. Bambang, sini dong. Bisa Andra. Hai Mr. Bambang. Hai Miss Sandra. Aku mau minta tolong Mr. Bambang dong buat jelasin persamaan lingkaran ini. Boleh nggak? Boleh dong. Video dong. Oke. Jadi gimana nih Mr. Bambang? Oke, jadi di sini kita akan mencari tahu bagaimana cara kita mengetahui posisi suatu titik. Apakah titik tersebut berada di dalam lingkaran atau menyinggung lingkaran ataupun berada di luar lingkaran. Oke. Pertama untuk kasus B. Ini ya. Jadi untuk titik B, ini kan berada di dalam lingkaran, sehingga PB atau jari-jari dari titik B ini merupakan lebih kecil daripada R. Sehingga kita bisa masukkan ini ke dalam persamaan lingkaran yang berpusat pada titik M, A, B menjadi seperti ini. XB dikurangi A ditambah YB dikurangi B kuadrat sama dengan, maksud saya, lebih kecil daripada R kuadrat. Kemudian kita bisa uraikan menjadi X kuadrat B dikurangi 2 XB A ditambah A kuadrat ditambah Y kuadrat B min 2 Y B plus B kuadrat lebih kecil daripada R kuadrat, sehingga kita bisa tuliskan X kuadrat B plus Y kuadrat B plus A kuadrat plus B kuadrat min 2 YB min 2 XB A kecil daripada R kuadrat. Nah, ini kan berlaku tidak hanya untuk B saja. Ini kan berarti universal, sehingga kita bisa menentukan suatu rumus menjadi X kuadrat plus Y kuadrat plus A kuadrat plus B kuadrat min 2 YB min 2 X A berkecil daripada R kuadrat. Nih. Sehingga jika suatu titik kita masukkan ke dalam rumus ini,
dan hasilnya itu lebih kecil daripada R kuadrat, maka titik tersebut berada di dalam sebuah lingkaran. Akan tetapi jika hasil dari ini itu sama dengan R kuadrat, ini seperti di kasus pada PC, maka suatu titik tersebut menyinggung lingkaran. Dan apabila hasilnya tersebut lebih besar daripada R kuadrat, seperti kasus pada titik D, maka titik tersebut berada di luar lingkaran. Baik, Mr. Bambang buat penjelasannya. Jadi yang perlu diingat teman-teman adalah jika hasilnya lebih besar daripada R, maka akan berada di luar lingkaran. Dan jika lebih kecil daripada R, maka akan di dalam lingkaran. Dan jika hasilnya sama, akan menyinggung lingkaran tersebut. Terima kasih. Nah, jadi gitu teman-teman. Teman-teman kan tadi sudah mendengarkan penjelasan materi tentang kedudukan titik terhadap lingkaran yang sudah dijelaskan. Sekarang kita mau coba mengerjakan untuk contoh soalnya. Di sini sudah ada satu contoh soal. Tentukan kedudukan titik A min 3,5, titik B 7,6 dan juga titik C 1,2 terhadap lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 34. Nah, di sini 34-nya ini adalah sebagai R kuadrat dan x kuadrat plus y kuadrat ini adalah sebagai persamaannya. Lalu cara mengerjakannya, yang pertama untuk titik A min 3,5. Di sini min 3 adalah sebagai XA dan 5 adalah sebagai YA. Lalu untuk cara mengerjakannya, kita tinggal mensubstitusikan titik A, koordinat titik A ini ke dalam persamaan ini. X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi min 3 kuadrat plus 5 kuadrat sama dengan min 3 kuadrat 9, 5 kuadrat 25. 9 ditambah 25 sama dengan 34. Nah, jadi dari hasil substitusi ini kita dapat menemukan bahwa hasilnya sama dengan R kuadrat atau 34. Maka titik A ini kedudukannya menyinggung lingkaran. Lalu yang kedua untuk titik B 7,6. Cara mengerjakannya sama seperti titik A, yaitu mensubstitusikan. Di sini 7 adalah sebagai XB dan 6 sebagai YB. 7 kuadrat plus 6 kuadrat sama dengan 49 ditambah 36. Hasilnya 85. Dari sini kita dapat menemukan bahwa hasilnya lebih besar daripada R kuadrat. Maka titik B berada di luar lingkaran. Lalu yang ketiga titik C. Di sini 1 sebagai XC dan min 2 sebagai YC. Cara mengerjakannya juga mensubstitusikan titik koordinat ke persamaan lingkaran. Satu kuadrat plus min 2 kuadrat sama dengan 1 plus 4 dengan 5. Di sini kita mendapatkan bahwa hasilnya lebih kecil daripada R kuadrat. Maka titik C berada di dalam lingkaran. Jadi gitu penjelasan buat contoh soal yang satu ini. Untuk selebihnya teman-teman bisa pelajari sendiri dan mencari contoh-contoh soal yang lain ya. Terima kasih. Kesimpulan dari materi kedudukan titik terhadap lingkaran ini adalah kedudukan semua titik terhadap lingkaran dapat kita tentukan dengan cara membandingkan jarak titik tersebut ke pusat lingkaran dengan panjang jari-jari lingkaran. apabila PB kurang dari R kuadrat, maka tersebut di dalam lingkaran. PC sama dengan R kuadrat menyinggung lingkaran, dan PD lebih besar daripada R kuadrat di luar lingkaran. Nah, PB, PC, dan PD ini adalah jarak titik
terhadap pusat lingkaran tersebut. Nah, itu tadi kesimpulan yang kita ambil dari materi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang kedudukan suatu titik pada lingkaran. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.